Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu rahmat kesehatan maupun rahmat waktu. Mengingat pada saat sekarang ini kita masih berada pada kondisi pandemi COVID-19, Ustazah mengingatkan kepada antum semua untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatannya, dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Ustazah harap juga antum selalu menggunakan masker ketika hendak keluar rumah. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas materi LKPD-nya, materi Teknologi Informasi atau TIK pada bulan ketiga. Jika pada materi bulan kedua kemarin, antum sudah mengetahui ya kan, apa itu teknologi informasi, bagaimana sejarah perkembangan komputer. Nah, pada pertemuan kali ini, pada bulan ketiga ini, kita akan masuk ke submateri yang dengan tema perangkat keras komputer atau hardware. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini, Ustazah harap antum dapat mengetahui dan membedakan berbagai komponen perangkat keras komputer. Sebelum masuk ke materi, Ustazah mengingatkan kepada antum untuk mengerjakan amalan sunnahnya terlebih dahulu, seperti sholat duha dan lain-lain, dan Ustazah harap antum sudah berada dalam kondisi berwudu. Oke, kita lanjut dengan tema perangkat keras komputer atau hardware. Nah, sebelum itu, kita kenalin dulu. Kemarin kita sudah belajar tentang komputer. Apa itu komputer? Nah, komputer secara singkat saja yaitu peralatan atau perangkat yang digunakan untuk mengolah sebuah data atau perangkat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, teman-teman, komputer itu terdiri dari 3 komponen. Apa saja itu? Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software, perangkat lunak, dan yang ketiga ada brainware. Nah, kita kenali dulu dari software ya teman-teman. Software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu bisa juga diartikan sebagai sebuah aplikasi yang tersimpan di dalam komputer antum. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, itu adalah perangkat lunak ya teman-teman. Kenapa dikatakan perangkat lunak? Karena perangkat lunak adalah sebuah perangkat yang tidak bisa antum sentuh dan tidak bisa antum pindah-pindahkan. Nah, ada juga yang namanya brainware. Brainware itu adalah pengguna laptop atau pengguna perangkat komputer. Nah, seperti antum. Antum itu bisa dikatakan sebagai brainware, orang yang menjalankan perangkat komputer atau perangkat teknologi. Selanjutnya itu ada hardware. Nah, hardware sendiri adalah komponen fisik atau perangkat keras dari sistem. Definisi lain dari perangkat keras yaitu perangkat yang dapat dilihat oleh mata dan dapat disentuh serta dapat dipindah-pindahkan. Nah, jadi itu ya, jelas ya perbedaan antara hardware dan software. Jika software tadi adalah perangkat lunak, perangkat yang tidak bisa dipindahkan dan tidak bisa disentuh, maka hardware adalah perangkat keras yang dapat dilihat oleh mata dan dapat disentuh serta dapat dipindah-pindahkan. Jika software adalah aplikasi yang terletak di dalam sebuah laptop atau sebuah komputer, maka hardware adalah perangkat yang terletak di luar laptop atau komputer. Apa saja contohnya? Nah, kita masuk lagi ya. Hardware tadi itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya perangkat input. Nah, perangkat input itu adalah perangkat input atau perangkat masukan ya teman-teman. Perangkat input atau masukan adalah semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data atau sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Apa saja contohnya? Yang pertama ada keyboard. Kenapa keyboard dikategorikan sebagai hardware sebagai hardware dan perangkat input? Yang pertama karena
keyboard itu dapat dipegang kan teman-teman, dapat dipegang, dapat disentuh, dan dapat dipindahkan. Maka dia adalah hardware, perangkat keras. Nah, kenapa dia dikategorikan sebagai perangkat masukan? Ketika antum ingin mengetikkan sesuatu, misalnya antum ingin mengetikkan nama antum di dalam Microsoft Word, antum membutuhkan keyboard kan untuk memasukkan huruf-hurufnya? Ya, ingin memasukkan huruf A, B, C, dan D itu membutuhkan keyboard. Tanpa keyboard, antum tidak akan bisa mengetik, tidak akan bisa memasukkan nama atau angka ke dalam laptop atau komputernya. Nah, yang kedua itu ada mouse. Mouse sama dengan keyboard tadi. Mouse dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipindah-pindahkan. Nah, mouse juga termasuk ke dalam kategori perangkat input. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena mouse ini digunakan untuk menunjuk atau mengklik. Masih memasukkan, dia mengklik. Sama dengan keyboard tadi untuk memasukkan. Tanpa ada mouse, kita tidak akan bisa mengoperasikan komputer. Selanjutnya, itu ada like pen. Nah, jika antum pernah mempunyai seperti iPad atau tablet yang menggunakan seperti pena atau seperti pensil yang dituliskan di layar iPad-nya, nah itu dikategorikan sebagai like pen. Nah, dia fungsinya kurang lebih sama seperti mouse. Nah, yang keempat ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah input suara menjadi sinyal elektronik. Nah, kenapa dikategorikan sebagai perangkat masukan? Karena menggunakan mic kita memasukkan suara atau menginputkan suara. Dia menerima sinyal. Nah, jadi yang dimaksud dengan perangkat input itu dia menerima ya. Dia memberikan sebuah sinyal atau memberikan sebuah data untuk diproses. Selanjutnya ada scanner. Scanner juga sama dikategorikan sebagai perangkat input. Nah, fungsi scanner apa? Yaitu fungsinya untuk memindai suatu gambar atau tulisan. Memindai itu maksudnya merekam ya teman-teman. Selanjutnya ada webcam. Selanjutnya adalah perangkat webcam. Webcam adalah perangkat tambahan berupa kamera sebagai pengambilan gambar atau video. Nah, webcam ini bisa antum gunakan untuk misalnya video call atau yang lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah perangkat proses atau Central Processing Unit. Nah, Central Processing Unit ini disingkat dengan CPU. Nah, antum tahu kan CPU itu apa? Jika pada komputer itu CPU itu yang ada seperti kotak. Nah, tapi kalau dia pada laptop, itu antum tidak lagi menemukan CPU yang seperti kotak. Nah, perangkat prosesnya itu disebut dengan motherboard. Motherboard itu papan hijau yang seperti gambar ini. Nah, di motherboard ini adalah pusat pengendali yang mengatur kerja dari sebuah komponen yang terpasang di dalam komputer. Selain itu, motherboard ini juga mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen komputer. Lalu lintas data, semua diatur juga oleh motherboard. Yang selanjutnya adalah perangkat input. Yang selanjutnya adalah perangkat output. Nah, perangkat output itu seperti misalnya printer ya, teman-teman. Printer itu kenapa dikatakan sebagai perangkat output? Karena dia menghasilkan keluaran. Selain itu, perangkat output itu juga bisa seperti monitor, karena dia mengeluarkan hasil dari proses. Nah, sekian dari materi penjelasan Ustazah. Untuk bulan ketiga, minggu 1, silakan antum kerjakan yang tugas latihan 1. Sementara yang minggu kedua, dikerjakan latihan kedua, dan minggu ketiga dikerjakan yang option ABC-nya, yang soal ABC-nya. Sekaligus dengan esainya 3 soal. Nah, apabila ada yang tidak antum mengerti atau ada yang diragukan, silakan hubungi Ustazah melalui Japri. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.